Oke, beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita punya tim ya di dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada Elder Jimmy. Dan mulai hari ini maka terus saya terbayang-bayang di sana sekurang-kurang sebulan sekali. Ya. Sekurang-kurang sebulan sekali, dan itu akan terus kamu akan set sudah bahwa saya akan mempersiapkan diri untuk share, baik sharing firman Tuhan ataupun kesaksian bahwa RKC adalah gereja yang bersaksi. RKC adalah kuat di dalam firman Tuhan. Oke, sekali lagi saya ingin terima kasih kepada Elder Jimmy dan terima kasih kepada semua, terima kasih Brother Joel yang setia hadir ya. Dan ketika jumlah kita beginilah nampak kesetiaan itu ya. Terima kasih kepada Tien, Nolin dan keluarga dan geng gengnya tersenyum si Didi. Oke, jadi puji Tuhan, saya diberkati, punya syuk pula kalau duduk di sana mendengarkan belajar. Wah, otak saya terus terpikir apa yang setiap diucapkan itu dia pecahan pada dia melihat satu kata dia boleh, dan saya juga berdoa seperti begitu supaya kamu juga ketika duduk itu yang selalu saya katakan, jangan dengar apa yang saya cakap sahaja, tapi ketika kamu juga membuka telinga rohanimu supaya mendengar suara Roh Kudus. Ketika diucapkan satu katanya kunci, kamu bukan hanya dengar kunci, tapi kamu akan mendengar ada yang lain daripada ilham. Itu sebabnya di dalam Mazmur mengatakan satu kata yang disampaikan, tapi ada dua hal yang aku dengar. Ada dua hal yang kita paham. Jadi itu sebabnya kita perlu alert. Kadang-kadang kita mengantuk kan mendengar begitu penat, mau kasih fokus. Kadang-kadang kita penat, tapi kuatkan hati. Kuatkan hati untuk menerima, to receive, menerima blessing daripada Tuhan. Oke, ada beberapa kata yang saya belajar di sini daripada GAPM. Ketika ada hamba Tuhan yang sharing, hamba Tuhan yang lain standby untuk menangkap apa yang dia sampaikan. Nanti selepas dia selesai itu baru akan mereka membuat apa yang mereka tangkap. Ya, untuk mungkin satu ini lihat dari satu sudut ini dan satu sudut ini, dan itu akan ditekankan lagi, dihuraikan secara ringkas dan padat supaya semua yang mendengar di dalam Zoom itu diberkati. Demikian juga di sini. Ada satu dua ayat topik perkara yang saya lihat di sini, yang apa yang kau ada. Ya. Apa yang kau ada. Positif. Ya, bukan apa yang kita tidak ada. Ya, itu membuat kita, Tuhan sebut, dia minta sesuatu yang kita tidak ada, terus hati kita katanya keluarkanlah 5.000, keluarkanlah ikan-ikan itu semua daripada kamu. Orang itu membuat orang stuck, membuat orang sesuatu diminta yang kita tidak ada. Tetapi Tuhan itu adil, Tuhan itu seorang yang paham. Dia hanya minta daripada kita apa yang kita ada. Ya. Dia tanya juga kepada si Musa. Saya tangkap di sini. Ketika saya rasa tidak ada apa-apa, tidak layak, tapi kata Tuhan, apa yang ada di tanganmu? Saya tidak paham. Saya terbaca ayat itu di tangan saya, menada. Tetapi rupanya apa yang saya miliki, skill, bakat, karunia semua. Terus saya terpikir, iya, jawaban itu ada pada diri saya sendiri. Saya tahu apa yang ada pada saya. Ya. Apa yang ada padamu dengan mungkin jumlah uang sekian jumlah, tapi kata Tuhan, gunakanlah itu. Dan dia memberikan kita hikmat, kebijaksanaan, dan dalam jumlah uang itu kita boleh gunakan. Seperti diberi kepercayaan 2 talenta, 3 talenta, dan katanya mereka mengusahakannya. Ya, dia tidak simpan dan kubur lagi. Kamu simpan di bank lagi, memang betul bagus, tapi di bank dia punya bunga itu kecil. Tapi kalau dia cari, Tuhan akan tunjuk, karena Tuhan itu ada timing dia.
Ketika biasa-biasa dia tidak tanya, tapi ketika dia bertanya, apa yang ada di tanganmu, apa yang kau ada, siap. Bersiap sedia karena Tuhan akan memberikan. Itu adalah petanda Tuhan akan mau melakukan sesuatu. Amin. Puji Tuhan. Dan saya tulis di sini, apabila Tuhan mengatakan apa yang kau ada, waktu itu 5 roti dan 2 ekor ikan saja. Tidak masuk akal. Ya. Ada juga orang membuat tafsiran seperti begini. Ya, kau jangan ikut nih. Katanya memanglah waktu itu katanya bukan dia, karena dia tidak percaya mujizat. Ini orang yang sekolah di sekolah Alkitab, tapi dia tidak percaya mujizat. Dia gunakan yang rasional, pikiran yang rasional. Katanya kenapa? Ada makanan waktu itu. Kata Tuhan Yesus, waktu dia tanya apa yang mereka ada, dan katanya 5 roti 2 ekor ikan. Tapi dia kasih pusing itu. Katanya sekarang masa lunch time, jadi keluarkan bekal masing-masing. Dan semua mengeluarkan bekal. Kamu boleh. Semua mengeluarkan bekal mereka masing-masing, dan cukuplah makanan. Dan itu masuk akal. Dan mereka tidak percaya yang bahwa Yesus melakukan mujizat. Tapi bayangkan, kalau mereka semua pun mengeluarkan bekal masing-masing, cukup untuk mereka masing-masing, kenapa ada lebih 12 bakul lagi? Dari mana itu? Siapa yang bawa lebih? Ya. Nah, jadi ini orang yang tidak percaya itu ada saja alasannya. Tapi kita di Arkes ini kita mau percaya. Itu sebabnya tema di KKR di Bintulu itu supernatural. Mengalami hidup yang supernatural, dan itu betul-betul jadi. Saya beri sedikit ini apa yang terjadi di sana. Ada seorang kawan, saya tidak sebut dia seorang pastor. Dia sudah putus asa. Ya, pertama ya pastor yang gembala sidang kami melayani itu, saya kata bagaimana gereja-gereja di sini, persekutuan gereja-gereja. Dia jawab very sad. Bahasa Malaysianya apa itu? Sangat menyedihkan. Persekutuan pastor-pastor, artinya tidak ada persekutuan pastor-pastor, sangat menyedihkan. Bagaimana persekutuan doa di gereja kamu? Saya tanya lagi. Very sad. Saya tidak mau tanya sudah, karena banyak yang menyedihkan. Ya. Kemudian bukan itu saja, ada seorang pastor lagi, dia kata ini kemudian selepas akhir KKR itu baru dia terus terang. Kata pastor, sebenarnya saya mau melarikan diri dari KKR itu. Saya terkejut karena dia orang rapat dengan kita. Saya mau berdoa supaya ada pelayanan di Miri atau di Kucing, supaya saya ada alasan untuk lari pergi sana. Saya tidak mau ikut KKR. Kalau ikut pun ikut 1 hari saja, karena saya tahu betul keadaan di Bintulu katanya. Kenapa? Kalau biasa orang buat KKR di gereja itu, yang datang hanya 20-30 orang saja. Dan suasana dia dingin. Dan itu yang saya tidak mau. Sedangkan dia berkobar-kobar sebagai seorang yang hamba Tuhan. Tapi saya sering kecewa. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang level internasional pun, dia pergi sana ada 30-40 orang saja. Mengecewakan. Nah, ini lagi ada satu. Dan saya tidak mau, dia sebagai orang yang tinggal di Bintulu, dia tidak mau malu, dia malu di hadapan dan coba melarikan diri. Tapi karena ada satu Elder Hezekiah, dia selalu call dia. Waktu dia pergi Kucing, dia layan dengan baik-baik. Di sana dia terikat. Ingat, perhatian itu sangat penting. Bila kita selalu call dia, apabila sampai waktunya dia tidak boleh lari, karena dia rasa concern orang. Terus dia kata, kalau saya tidak ikut KKR ini, saya macam kejam. Karena waktu dia selalu call saya, concern, prihatin kepada saya. Dan kalau saya pergi di rumah dia layan saya dengan baik, bawa naik keretanya yang mahal, dia cerita begitu. Dan kalau saya tidak ikut, saya rasa kejam. Dan dia ikut. Dan dia merelakan diri untuk rasa malu. Tetapi apa yang terjadi? Karena kami bukan dari Bintulu, kami tidak tahu latar belakang di tempat itu. Tapi apa yang terjadi? Tempat itu penuh sekali. Beri kemuliaan kepada Tuhan.
Aduh, saya tidak tahu mereka heran. Biasa gereja itu yang datang diisi, dia boleh muat 200. Bayangkan kalau 200, dia hanya dalam 30-40 orang saja. Luas dia punya. Tetapi malam pertama itu pun di belakang kami masih ada kosong, tapi di belakang semua penuh. Malam kedua waktu saya Glenn khotbah, semua penuh, sampai di belakang saya semua penuh. Sehingga mereka tidak tahu mau cakap apa lagi, semua terganggu. Saya heran kenapa. Dan lawatan Tuhan begitu. Dan hamba Tuhan memang gandingannya daripada Prophet Darwin, adanya Prophet Jason, dan saya pun tidak tahu sebenarnya bagaimana saya boleh klik dengan mereka punya orang muda, punya style dan yang berapi-api. Dan kamu nampaklah style saya bukan yang saya buat-buat. Dan saya kata saya mau jadi diri saya sendiri. Saya tidak mau seperti nanti macam bersaing-saing dan mereka. Itu cara mereka. Saya tahu mereka tuh kalau Prophet Darwin kamu tahu kan, besar banget. Saya kata saya mau jadi diri saya yang seperti yang kamu tahu. Dan pada waktu itu, dan karena bagian saya itu untuk pelepasan, dan waktu giliran Prophet Sakina, saya nampak memang power. Ya, dia punya gandengan itu mantap sehingga orang yang sudah selesai KKR tidak mau bergerak, tidak mau pulang. Sudah doa penutup, masih lagi ramai di sana, masih ada lagi mau minta didoakan. Wah, jadi dan itulah puji Tuhan. Dan mereka tanya lagi, bila lagi. Dan itulah yang Tuhan lakukan, beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan inilah kepercayaan yang Tuhan berikan. Dia mulai, saya percaya dia mulai gerakan ini daripada Prophet Samuel separuh, tetapi dengan gandingan daripada RKC itu yang melengkapkan sehingga keduanya mantap. Prophet Samuel dia membawa gerakan yang prophetik ini gila-gila, tapi dia kurang-kurang. Dia tidak kenal ramai orang. Saya kenal ramai orang, dan ketika ini bergabung terus dia tersebar di seluruh di tempat di Malaysia ini. Dan saya juga pertama kali mulai yang KKR ini saya akan mulai sibuk sudah. Ya, jadi saya melihat bagaimana saya sentiasa mengingatkan kalau tim saya ada di sini. Saya biasa melayani dengan tim Holy Fire. Ketika saya kata bahwa Tuhan, biasanya kalau kita berdoa di sini belum baru worship pun sudah ada tendang-tendang gerosi, ya, karena tidak tahan hadirat Tuhan. Tapi ketika saya di sana dan saya mau coba berdoa supaya hadirat Tuhan itu saya tahu sudah mulai, saya tahu sudah ada di sana. Dan saya kata yang mau perlu kesembuhan sebelah sini, yang perlu pelepasan datang di sebelah sini, dan sudah bagi dua. Dan saya berdoa. Dan tadi Elder Jimmy ada beri kesaksian. Ya, ketika saya berdoa waktu itu, Elder Jimmy lihat ada berapa api? Ada 3 api turun di tempat. Waktu itu saya rasa macam Tuhan mana sudah. Saya karena saya perlu ada tim yang saya melihat. Tapi bila saya sudah lepaskan api itu, fire, mungkin itu fire, berapa kali saya sabut itu, kemudian tapi saya tengok tenang saja. Terus saya tanya Tuhan, kenapa? Kata Tuhan, untuk kali ini dia hold dulu. Kata kenapa? Begitu ramai, kalau semua buat manifestasi, kau tidak boleh kontrol. Orang yang minta kesembuhan itu pun semua lari. Dan dia hold dulu, dan dia kawal. Saya tahu ada satu orang yang sudah mulai kan, tapi Tuhan kata tahan dulu untuk permulaan. Karena ini bukan pertama dan terakhir, tapi rupanya banyak kerja di Bintulu. Tempat itu adalah, kalau lihat map, dia di tengah-tengah. Dan di Bintulu itu Tuhan mau melakukan daripada tanah yang sejuk, tempat yang tiada persekutuan gereja-gereja. Nah, tempat itu satu jalan, tidak tahu apa nama jalan itu, saya lupa tengok. Kerajaan berikan lot. Di tepi jalan itu ada lot, ada 6 lot gereja semua. Kamu pernah nampak? Ada 6 gereja bersebelahan. Gereja pertama SDA, bersebelahan saja tuh, pagar saja. Gereja kedua Katolik, gereja ketiga Baptis, Calvary Baptis, gereja satu lagi tidak tahu apa itu, ada satu. Kemudian yang di ujung itu gereja SIB, Chinese. Saya kata, Pastor, bagaimana persekutuan kamu, gereja-gereja kamu di sini? Tidak ada, langsung tidak ada. Dan itu yang dikatanya very sad.
Dan itu yang nanti Tuhan akan beri tugas. Bagaimana Bintulu yang sejuk-sejuk, yang dingin-dingin itu, saya tidak tahu bagaimana, tapi Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat di Bintulu. Dan kita lihat sama seperti katanya, Pastor, kau tengok ada satu api itu 24 jam keluar, dia kata, yang daripada gas dari dalam tanah itu, dia 24 jam tidak pernah padam. Dan saya kata nanti begitulah api di Bintulu ini akan terus menyala dan tidak akan padam. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya perlukan dukungan. Saya tidak boleh satu orang. Kalau orang luar mendukung saya, kenapa RKC tidak mendukung saya? Dan tadi saya duduk di sini, mungkin kita rasa RKC sudah macam kenapa begini-begini, tapi kata Tuhan tadi, bangkitkan semula RKC. Bangkitkan semula RKC. Saya tidak tahu bagaimana, tapi sudah masanya. Dan tidak lama lagi nanti KKR akan ada di sini. Itu pada berapa hari bulan itu? Itu pada 16, 17, ya, KKR di sini bulan depan, ya. Dan itu akan dari Perak dan dari tempat-tempat yang lain akan datang di sini. Dan ada 2 malam, salah satu di sini. Dan kemungkinan satu lagi tengok, kita sedang mencari tempat yang lain. Dan Tuhan terus memakai, Tuhan terus bekerja, ya. Tuhan terus memakai daripada yang sedikit ini, ya. Walaupun jumlah kita sedikit, tapi Tuhan mau pakai, ya. Bernilai kita ini sedikit-sedikit, tapi yang ada isi. Walaupun Brother Joel ini baru join kita, rupanya dia ini juga salah satu yang macam yang ada dipanggil itu yang Avengers itu, semua ada Batman, Superman, apa semua yang tim dia di sana. Dan Tuhan beri dia karunia, bahkan sudah dinubuatkan juga. Dia hanya tunggu waktu, tunggu masa saja untuk menyesuaikan diri, ya. Dan kita berdoa sampai bila Tuhan nanti bawa dia di sini, dan biarlah nanti sampai masanya kita melayani bersama-sama. Oke, itu daripada saya ingin mengambil sedikit masa untuk kesaksian sedikit ketika di Bintulu. 3 hari KKR, 2 malam, kemudian hari Minggu siang kami buat KKR di sana. Dan puji Tuhan, Tuhan menjaga, memberi kesehatan kepada kami, kecukupan semua. Dan hari yang terakhir itu kami sempat mengadakan sebagai peninggalan 3 gereja, 3 gerakan bergabung untuk menjadi pendoa syafaat di Bintulu, ya. Gereja Kalvari Baptis, gereja Agape, dan gereja Eklesia. Dan pada hari itu saya doakan mereka supaya mereka akan terus bergabung dan berdoa untuk Bintulu. Lepas itu kami pergi rehat, katanya sudah penat KKR, pergi rehat, pergi ke Sungai Asap, pergi ke Belaga. Wah, ini macam yang melawatlah, relax, sudah lepas sekali, katanya ada, tapi kita ada berdoa lah untuk keluarga saya, kata LDS Sekaya. Berapa keluarga, berapa orang? 5 orang saja, katanya. Oke, siap. Sekali sampai itu di Rumah Panjang, ya. Saya punya kawan ini, si Pas Alfius ini, kamu tengoklah, dia itu semangat betul, dia panggil semua budak-budak, dia ajar sekolah minggu, ayat hafalan, semua dia betul semangat. Orang satu Rumah Panjang itu dengar, mungkin dia dengar, ada juga mereka dengar yang kami akan datang lah. Bukan 5 orang yang datang, budak itu saja makanya sudah 20 orang. Sekali datang malam itu mungkin 60-70 orang. Baru buat pelepasan lah, 2 orang yang bawa kursi roda lagi, macam yang sakit. Wah, ini satu KKR lagi ini, saya bilang. Wah, itu sudah sebenarnya sudah penat sampai. Dan pagi itu kami tidur jam 2:30. Saya betul-betul sudah oke. The next day jalan lagi pergi sana, pergi Bakun, tapi tidak dapat masuk. Dan bawa dari Rumah Panjang ke Rumah Panjang. Kemudian malamnya ada lagi, katanya kita ada doa lagi. Saya sudah duduk-duduk, saya penat sudah, ya. Tidak ramai katanya, hanya beberapa orang saja. Oke lah, di rumah Brother Stanley sekali datang itu 60 orang juga. Oh Tuhan, saya bilang kuatkan. Itu sudah hari ke-7. Sudah memang bagi saya kan kejutan, ya. Kuat pelayanan.
Satu kawan saya ini, dia semangat betul. Sudah didoakan tidak cukup, mesti ada 2 pengutusan lagi, dia kata. Begitu juga yang terjadi di gereja. Saya kata, dia datang bisik saya, pastor, kita mesti mau orang pastor-pastor dan pemimpin yang didoakan itu supaya mereka itu dikasih macam impartasi, supaya mereka diutus. Tapi saya bilang, kau kasih jelas bagus-bagus, ha? Kalau tidak nanti keluar lagi itu semua. Iya, dia bilang, sekali dia maju, kamu nampaklah itu. Dia dengan semangatnya, saya tunggu-tunggu dia beri penjelasan. Ada juga tidak jelas sekali dia tentang semua lagi. Itu orang yang baru saja selesai didoakan, ha? Dia panggil lagi, semua lagi maju, dan itulah ceritanya. Ya, tapi pun kami mengucap syukur, kami dapat kerinduan, kehausan orang itu dapat dipenuhi pada hari itu. Ya, puji Tuhan, haleluya. Dan bagi saya banyaklah, terlalu banyak. Hanya nanti kamu lihat di Facebook GAPM, semua ada video dia, ada gambar dia. Biar gambar dan video berbicara. Karena kalau saya cerita itu satu-satu, ya, saya tidak dapat jelaskan dengan detail. Oke, itu daripada saya. Tadi saya ada digerakkan hati untuk minta Brother Joel untuk maju ke depan, dan kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan mau berbicara, ya. Kita siapkan hati kita sedikit waktu. Tuhan mau menyampaikan sesuatu. Mari kita tenang di hadapan Tuhan, dan Tuhan, apa yang kamu tetap percaya, walaupun kita mungkin pernah dikecewakan dengan nubuatan-nubuatan, kenapa tidak juga jadi, tapi tetap percaya. Sama seperti Tuhan berjanji kepada Abraham waktu dia baru keluar. Tuhan akan pilih dia, keturunannya akan sangat banyak. Tapi dia menunggu terlalu lama, sehingga Sarai istrinya memberikan Hagar. Karena mereka sudah kecewa. Tuhan berjanji tapi tidak ditepati dengan cepat seperti yang mereka harapkan. Dan mereka sudah tua, tidak mungkin lagi. Dan mereka katakan, Tuhan bohong, Tuhan tidak akan menepati janjinya. Tetapi Tuhan yang berjanji, Tuhan menepati, dan benar di akhir tua mereka pun Tuhan memberikan Ishak. Tetapi karena ketidakpercayaan mereka telah melakukan kesilapan besar yang dialami sampai sekarang ini. Keturunan Ismail yang orang Arab itu, dan orang Arab yang beragama sepupu itu menimbulkan banyak masalah karena ketidakpercayaan. Sehingga mau tolong Tuhan, Bapa di surga, pada saat ini Engkau memberitahu kepada hamba-Mu, Engkau mau berbicara. Tuhan, kami siap mau mendengar. Haleluya. Terus aktifkan telinga rohanimu, rendahkan hatimu. Tuhan, saya mau percaya. Walaupun kepercayaan saya tercabar, tapi saya mau tetap pasrah. Tolonglah saya yang tidak percaya ini. Tolonglah saya yang tidak percaya ini. Apalagi yang saya boleh buat kalau tidak mau percaya beriman pada Tuhan. Hanya dengan percaya dan iman, itu adalah akses, itu adalah jalan untuk saya diberkati. Karabasana. Semua mari kita semua berdoa dalam bahasa roh. Mari keluarkan suara kita. Rasa baramana maserena marabasigi laharaba sahadara manatere seribehbe sorina rabasahaba nama lara seribehbe sarabasahebe. Kami mata tak percaya, kami hampa, tetapi kami mau percaya, percaya.
kuduskan telinga kami Tuhan, kuduskan pikiran dan hati kami. Kamu memiliki hati yang rendah Tuhan, memiliki hati seorang anak, hati seorang anak, hati seorang anak yang mau, hati seorang murid, hati seorang murid mau siap mendengar. Sahabat, ihal barmas, in Jesus' name, in Jesus' name, I receive the message to release the word. Pada waktu ini, ketika kamu menempuhi jalan yang tidak kamu ingini, ketika kamu berada diselubungi dengan keadaan yang sangat tidak menyelesa, yang kamu rasa tidak selesa, keadaan ini kamu gusar dalam banyak perkara, keadaanmu, keadaan keuanganmu, kadas kebamar kata dasar, keadaan kesehatanmu, kebarabasaka or kadana. Datar kaba, aku mengizinkan kamu melalui ada satu keadaan kelam, kamu melalui ini. Tapi ini hanya sementara, hanya sedikit waktu. Karena selepas ini kamu akan masuk ke dalam suatu di tempat yang cerah, terang benderang ke Allah rosuku diman. Di sana ada harapan, di sana janji-janjiku digenapi. Beera dasar orang yang percaya diberkati. Ketika kamu percaya itu jadi di dalam hidupmu. Ketika kamu masih percaya kepada apa yang sudah disampaikan nubuatan itu, ketika kamu masuk di tempat itu dengan hatimu masih tetap percaya, itu jadi. Tetapi ketika kamu ragu-ragu, apalagi kalau kamu bersungut-sungut, maka itu akan terbatal atau tidak akan terjadi. Di Arabasoko nama. Percaya. Daharabasen. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Di Rahasada Baramasedi Karabahabea. Aku yang mengetahui jalanmu dari dulu, dari engkau yang tidak punya apa-apa. Aku yang mengangkat engkau satu level demi satu level. Dan ada waktu, ada level. Ketika kamu sampai ke level itu, di sana ada tes, ada ujian. Dan kamu harus lepas untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Daharabas segena, ramai yang kodasaka ramata, ramai yang kecundang, ramai yang tersungkur. Tarapa, tapi kalau yang ada ini, kamu adalah harabas de alabara sagaraba yang telah melepasi ujian, dan kamu harabas sedekike, kamu survive. Kamu lulus, walaupun ada yang dalam keadaan yang begitu perit, tapi kamu masih lagi mau meneruskan. Setialah sampai akhir. Setialah sampai akhir. Harabas subur. Karena ada yang besar yang ku sudah sediakan bagi kamu, yang tidak pernah kamu pikir, yang kamu tidak kedarabasaka, yang kamu tidak minta, tapi karena kesetiaanmu, aku memberikan upah itu kepada kamu. Asal kamu terus bergerak, berjalan. Daharabasehema halarabasedi arahabasedi bidin arabasahibidi harabasada. Saya mau mengistiharkan sesuai dengan perintah Roh Kudus, memerintahkan harabassakinanaka. Saya perintahkan penerobosan terjadi. Penerobosan di dalam hidupmu. Penerobosan. Kamu stuck. Kamu tidak akan berhenti di sana. Kamu mesti ada satu, mesti dari diri kamu sendiri. Kamu mesti bergerak. Kamu mesti push. Kamu jangan mengalah. Kamu jangan berdiri di sana saja. Tapi kamu masih tolak. Dinding itu tidak tebal. Tembok itu tidak tebal, sama seperti Yosua
mengelilingi Yeriko yang begitu tebal, tapi hanya dengan tiupan shofar dan sorakan, tiupan sangkakala dan sorakan, tembok yang tebal 2 lapis itu pun runtuh. Demikian juga kamu lihat seperti ada tembok di hadapan kamu. Oh, masalah, cabaran di depan kamu, seperti kamu mengatakan, oh tiada harapan, tapi kamu hanya melakukan tolak dia. Kamu push imani bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan, Tuhan sudah berikan kepada kamu, itu menjadi milikmu. Jangan berhenti, apalagi mundur, tapi kamu terus maju, terus bersorak, terus berdoa, terus bersorak-sorak. Ingat, kekuatan kita adalah sukacita. Kekuatan kita, the joy of the Lord is our strength. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Ketika kita bersorak-sorai, bergembira, segala halangan yang ada di hadapan itu hanya ditaruh oleh kuasa kegelapan untuk membuat pikiran kita, mata kita menghalang kita. Tetapi ingat, jangan lihat apa yang ditaruh iblis di hadapan kita, tetapi taruhlah, buka matamu supaya engkau boleh melihat apa yang ada di hadapan, kehadapan yang Tuhan taruh sediakan buatmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Penglihatan kita ini ada beberapa lapis. Satu, penglihatan kita, mata kita sendiri. Kedua, penglihatan yang daripada iblis yang menghalang penglihatan kita melihat berkat-berkat janji Tuhan, tanah perjanjian di hadapan. Tetapi penglihatan yang Tuhan beri ialah janji-janjinya, tanah perjanjian yang Dia sudah sediakan buat kita semua. Jangan lihat lautan itu, jangan lihat apa yang menghalang di hadapan, tapi pandanglah tanah perjanjian. Bihar basyakana, asal kamu setia, asal kamu setia dan bersungguh-sungguh mau mengikuti Tuhan. Walaupun Tuhan berjalan di lautan yang badai yang ganas, atau berjalan di atas api, kita tidak akan hanyut atau terbakar, karena ada Tuhan bersama-sama. Sama seperti murid-muridnya, Yesus ada di dalam perahu itu. Mereka tidak kapal, mereka tidak perahu, mereka tidak tenggelam, mereka tidak mati, tapi sebaliknya mereka melihat mujizat terjadi. Haleluya. Terima kasih. Dia lebih besar, Dia lebih besar dari masalah kita. Di dalam, amin, amin. Di dalam Dia terlebih besar, lebih besar, amin. Dia terlebih besar, sungguh besar di dalamku. Salam yang terakhir, Yesus terlebih besar, sungguh-sungguh segenap hati. Yesus, mari kita bangkit berdiri. Besar, sungguh berdiri dengan percaya. Yesus lebih besar di dalamku, di dalam Yesus, 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 Yesus.
Mengizinkan perkara-perkara yang kita tidak suka terjadi di dalam hidup kita, supaya Tuhan boleh melakukan mujizat, kesembuhan, pelepasan. Kadang kita pikir kalau ikut Tuhan kita mau terus senang, jalan rata, tapi dalam masa yang sama Tuhan mau mendidik kita, mengajar kita supaya iman kita bangkit. Tuhan mau juga melatih supaya kita belajar setia dan berdisiplin dan teguh. Tuhan tidak mau menjadikan kita anak yang manja, tetapi anak yang tahu berdikari, yang tahu mengusahakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Tuhan bukan mau memberi, tapi Tuhan memberi dan Tuhan mau kita mengusahakannya, supaya kita tahu menghargai dan supaya kita boleh menjadi berkat kepada orang yang lain. Syakarban mana masade dan asede. Terima kasih Tuhan. Saya istiharkan kemakmuran bagi anak Tuhan yang setia. Tidak ada yang lain lagi yang dapat kita lakukan, hanya mau setia dan percaya kepadanya. Saya istiharkan kemakmuran. Kemakmuran dalam segala aspek dalam kehidupanmu. Kemakmuran di dalam pikiranmu, mindamu. Kemakmuran di dalam jiwamu. Kemakmuran di dalam fisikalmu. Kemakmuran di dalam rohmu. Kemakmuran dimanapun engkau pergi, engkau adalah membawa kemakmuran itu. Karena engkau, keluargamu menjadi makmur. Semua orang yang ada kaitan darah dengan engkau juga menerima aliran kemakmuran itu. Orang yang bersahabat dengan engkau, orang yang bekerja dengan engkau, mereka akan menjadi makmur, diberkati. Sahar inilah berkat yang kamu terima. Kamu akan menjadi berkat. Kamu diberkati dan kamu menjadi berkat. Inilah yang Tuhan berikan karunia, berkat yang Tuhan berikan. Kamu diberkati asal kamu mau taat, setia, percaya Tuhan sampai mati. Aku mau tetap percaya. Walaupun di akhir nafasku, aku mau tetap mengatakan aku percaya, tetap percaya kepadamu Tuhan Yesus. Aku mau percaya, karena kepercayaanmu itulah yang menyelamatkan engkau. Karena kepercayaanmu itulah menjadi berkat bagi engkau, dan engkau diselamatkan dan keluargamu. Dan di mulutmu jangan ada keluar keraguan, jangan ada keluar penyesalan, tapi mau tetap susah, senang, tetap mau percaya pada Tuhan. Oh, rahasekede, karena kata Tuhan dia belum selesai lagi. Dia sudah memulai dan sedang melakukan banyak perkara dalam hidup kita. Bukan yang senang-senang saja, tapi ada sedikit cabaran-cabaran. Walaupun itu sangat besar, berat bagi kita, tapi bagi Tuhan itu tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan ada sedia menyambut Karabasegar, dan Tuhan sangat menghargai, dan dikatakan sangat menghargai kesetiaan, ketaatan. Tuhan sangat menghargai, itulah nilai yang tinggi. Kita tidak mengikuti dia dalam keadaan kita senang berlimpah-limpah, tapi kalau kita masih mau ikut percaya pada dia dalam keadaan yang kekurangan berat, itulah yang paling tinggi nilainya.
yang Tuhan cari. Yang Tuhan cari ketika kita senang, kita ikut Tuhan, diberkati ikut Tuhan, itu biasa. Tetapi ketika kita mengalami satu ujian, dan ketika kita merasa kita punya alasan untuk tidak mau ikut Tuhan, tetapi kita tetap buat keputusan mau ikut Tuhan, maka itulah yang Tuhan cari. Itulah yang Tuhan cari. Karena kita mengikuti Dia tanpa syarat. Karena Dia Tuhan yang sudah mati, berkorban, mengasihi kita tanpa syarat. Dan itulah yang Tuhan cari. Mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, mengikuti Tuhan tanpa syarat. Apapun hidup matiku milik Tuhan, dan aku akan ikut Tuhan sampai akhir hayatku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan nama Tuhan Yesus, saya meteraikan doa pengistiharan, doa deklarasi kemakmuran berkat ini, berkat dengan ketaatan, kesetiaan kepada setiap anak-anak Tuhan yang mendengar. Dalam nama Yesus saya berdoa, haleluya. Amin, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk masa dan tempat nih. Silakan kepada Pastor Joy. Sebelum kita dengar pengumuman, saya bawa kita di dalam doa dulu. Belum persembahan. Kita akan mengadakan pungutan persembahan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar sebentar tadi. Dan Tuhan, sekali lagi pada hari ini kami diajar Bapa. Kami diajar untuk menjadi pengelola yang baik. Bahwa hidup kami ini semuanya memerlukan keuangan. Engkau mengajar kami untuk kaya di dalam segala hal, juga kaya secara materi. Tapi kami harus belajar punya hati yang betul di hadapan Engkau. Dan kami harus membiasakan Tuhan dengan kekayaan Bapa kami di surga. Sama seperti kami harus membiasakan selama kami hidup di muka bumi ini, kami harus membiasakan diri untuk memuji dan menyembah Engkau. Karena apabila Engkau membawa kami pulang kembali ke surga, kalau kami tidak membiasakan diri kami dari dunia ini lagi, kami tidak akan duduk betah di surga yang hanya menghabiskan waktu untuk menyembah Engkau. Dan kami juga harus membiasakan diri dengan kekayaan Bapa kami di surga. Kalau di dunia kami tidak biasa dengan kekayaan, nanti kami pulang ke surga, kami juga tidak biasa dengan kekayaan Bapa kami. Batu kerikil di tepi jalan-Mu saja Tuhan diperbuat daripada emas. Dan kami tahu Tuhan bahwa ini adalah waktu dan saat yang Kau mau mengajar kami untuk membiasakan semuanya itu. Dan saat ini Tuhan, kami tahu waktu kami memberi, Engkau melihat hati kami. Dan waktu itulah Engkau akan memberkati kami sesuai dengan firman-Mu 30, 60 dan 100 kali lipat Bapa di surga. Bahkan pekerjaan kami Engkau akan berkati, usaha kami Engkau akan berkati. Dan apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya Engkau berkati seturut dengan keadaan hati kami waktu kami memberi. Engkau tidak meminta kami dengan paksaan, tetapi Engkau mau mengajar kami untuk memberi dengan sukacita. Karena memberi dengan sukacita dan ucapan syukur membawa berkat yang sangat besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin, amin. Oke. Seperti biasa pengumuman hari esok Isnin ada doa syafaat untuk para pendoa GAPM pukul 5 pagi. Ya, siapa yang boleh bangun dipersilakan. Offering. Ya, jalan sudah. Oke. Hari Selasa doa pagi GAPM pukul 5.30. Boleh join. Ya. Mana tahu Tuhan mau berbicara kepada kamu melalui hamba-Nya kan. Hari Jumat seperti biasa kita ada persekutuan di sini. Ya, kita akan belajar daripada firman Tuhan.
Dan saya tahu bahwa ini adalah waktu dan masanya Tuhan mempersiapkan kita, karena ada banyak perkara-perkara yang Tuhan sampaikan kepada saya dan pastor, dan itu harus disampaikan kepada kamu. Dan saya tahu waktu Tuhan sampaikan itu kepada saya tahu Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi jemaat yang kuat, bukan jemaat yang biasa-biasa saja, tapi jemaat yang berkualiti, di mana kita mengetahui kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar, kita coba menghabiskan Sabtu itu untuk belajar firman Tuhan dan mengerti, supaya kita dilatih oleh firman Tuhan. Karena seperti yang saya kongsikan hari Jumat baru-baru ini, bahwa di dalam Efesus pasal yang ke-6 bermulai ayat ke-10 mengatakan bahwa kita itu diperlengkapi untuk pertama-tama adalah untuk apa? Melawan tipu muslihat. Bukan guna senjata ya, tipu muslihat iblis. Jadi tipu muslihat itu hanya boleh dilawan dengan kebenaran firman Tuhan. Di situ kita belajar ya, kita tahu bahwa kita perlu diperlengkapi dengan firman Tuhan dan kebenaran Dia, karena kebenaran Dia itulah yang memerdekakan kita. So, kalau boleh kita datang, kita belajar firman Tuhan, karena itu akan menguatkan iman kita. Firman Tuhan juga katakan bahwa iman timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Dan pengumuman yang terakhir selepas ini, kita akan, kalau bagi siapa-siapa yang tidak ada halangan, tidak ada program selepas ini, boleh join kami pastor, pergi lewat si Step dengan anak dia si Eden di hospital, karena sudah dia admit sakit, tapi resultnya belum keluar ya. Kita harap tidak ada apa-apa yang serius lah dengan si Eden. Anything, Pastor? Ada apa-apa lagi yang perlu ditambah? Ya, saya bersyukur dan berterima kasih karena KKR di Bintulu sudah selesai, Pastor sudah kembali. Memang selama Pastor di sana, saya tahu Pastor agak sibuk dan penat, sampai dia balik sini 2 malam Pastor tidak dapat tidur karena terlalu penat. Saya tahu tuh kalau yang terlalu penat memang tidak boleh tidur sebab badan semua sakit. Jadi saya bersyukur karena Pastor dalam keadaan kembali mau pulih lah, kembali mau kuat, walaupun dia dalam 2-3 hari hampir-hampir demam juga dia. Sempat demam 1 hari. Tapi ya Tuhan memberikan kekuatan kembali kepada Pastor. Dan saya masih mendoakan hal ini karena Tuhan katakan dengan Pastor Samuel bahwa gereja kita adalah gereja misi. Dan beberapa waktu saya banyak bertanya Tuhan tentang apa yang Tuhan katakan gereja misi itu, apa yang Tuhan mau sebenarnya daripada kita RKC ini. Dan saya teringat waktu Pastor Samuel katakan, saya tidak tahu bagaimana kamu mau urus ini gereja nanti waktu Tuhan panggil ini gereja jadi gereja misi. Dan setelah Pastor ke Bintulu, di situ saya mendapat dia punya yang terakhir ya. Terakhir tentang gereja misi yang Tuhan maksudkan itu. Awal-awal saya tanya Tuhan bagi tahu yang basic-basic, dan apabila Pastor ke Bintulu saya tanya Tuhan, dan Tuhan explain yang terakhir dia kepada saya bahwa sebenarnya setiap kali Pastor keluar pelayanan kita harus ikut dia. Jadi satu tim, itu namanya gereja misi ya. Gereja yang macam Pastor Shekina mereka ada mission team, kita pun akan seperti itu. Tapi sekarang belum waktunya, tahun ini masih tahun persiapan buat kita semua. Itu sebabnya Tuhan mau memberkati kita sehingga kita punya sendiri, semua sendiri. Jadi waktu Tuhan panggil Pastor untuk keluar, kita akan ikut Pastor. Kita tidak ada halangan untuk ikut Pastor, baik itu dari segi kekangan masa ataupun keuangan. Itu bukan jadi penghalang kita lagi, karena Tuhan sudah memang haskan kita jadi gereja misi. Jadi siap-siap ya, tahun ini tahun terakhir kita bersenang-lenang, berlenggang kangkung di gereja. Tahun depan kita akan pula. Kamu tengok saja nanti macam mana Tuhan buat. Oke, kita akan bersurai. Saya akan pimpin kita di dalam doa.
Bapa di sorga, terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu buat kami pada hari ini di dalam ibadah kami. Terima kasih untuk puji-pujian dan penyembahan yang kami sudah naikkan. Dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menjadi dasar kehidupan kami, yang menguatkan dan menambahkan keyakinan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, karena kami tahu apa yang Kau kerjakan di dalam hidup kami itu bukan sia-sia. Sekalipun sekarang ini Tuhan kami tidak mengerti, ada banyak hal yang terjadi, tetapi firman-Mu mengajar kami. Waktu kami belajar tentang firman-Mu, kami dapat melihat bahwa orang yang Kau kasihi itu hidupnya tidak mudah. Hai Tuhan, luar biasa betul-betul. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh mengasihi kami, karena Engkau memilih kami. Orang yang tidak dipilih oleh Tuhan itu hidupnya mudah, hidupnya aman. Tetapi orang yang dipilih Tuhan, orang yang dikasihi oleh Tuhan mengalami hidup yang turun naik, turun naik. Kami belajar itu Tuhan, dan kami mulai melihat bagaimana proses kehidupan orang yang dikasihi. Tidak ada satu hamba-Mu di dalam firman-Mu itu yang Engkau kasihi, yang Engkau pilih melalui hidup yang mudah. Semuanya mengalami proses. Semuanya Tuhan melalui yang namanya lembah, melalui yang namanya gunung, yang melalui yang namanya api, yang melalui yang namanya sungai air. Semua dilalui. Kami sebagai hamba-Mu, kami sebagai murid-Mu Tuhan, kami sebagai pengikut-Mu di akhir zaman ini, berikan kami kekuatan seperti mana yang Kau katakan, Rasul Paulus katakan kepada Timotius, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan, saat ini kami minta supaya Engkau kuatkan dan teguhkan hati kami, karena kami tahu hidup orang yang dipilih itu bukan mudah, tidak mudah. Banyak proses yang harus kami lalui. Itu sebabnya kami meminta kepadamu ya Tuhan pada petang hari ini, supaya Engkau kuat dan teguhkan hati kami, supaya apabila kami keluar dari peleburan emas itu Tuhan, kami bersinar, kami mengeluarkan cahaya, karena kami sudah dimurnikan oleh Engkau. Bapa di sorga, kami juga tidak lupa berdoa buat Stephanie dan Eden Tuhan, yang sekarang saat ini berada di hospital. Tuhan, yang kami sembah itu adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Dengan bilur-bilur-Mu itu Tuhan Yesus, kami sudah menerima kesembuhan. Saat ini Tuhan, kami kirimkan doa kami buat Eden. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua demamnya, semua batuk-batuknya, suhunya yang masih tinggi, di dalam nama Tuhan Yesus kami tengking keluar dari tubuh Eden saat ini. Dan biarlah Kau mengutus malaikat kesembuhan untuk datang melawat Stephanie dan datang melawat Eden Bapa di sorga. Memberi kesembuhan buat Eden, memberi kelegaan buat Stephanie, shalom dan damai sejahtera buat Stephanie Bapa di sorga. Kami tahu Tuhan, seperti mana yang hamba-Mu sudah katakan tadi, bahwa hidup orang yang dipilih Tuhan tidak mudah. Dan Engkau sendiri mengetahui Tuhan, beban, tekanan, kehancuran, keremukan, kekecewaan yang dia alami. Dia tidak boleh ungkapkannya dengan perkataan Bapa. Tapi pada petang hari ini sebagai hamba-Mu, hamba-Mu serahkan Stephanie ke dalam tangan Tuhan. Engkau kuatkan dia, beri penghiburan kepadanya. Bapa, dia tidak lama lagi berada bersama-sama dengan kami. Bulan 11 ini bulan terakhir dia bersama-sama dengan kami. Tuhan, selama dia bersama-sama dengan kami, biarlah apa yang perlu dia pelajari itu semua dia terima Bapa di sorga. Kuatkan Stephanie, teguhkan hatinya Tuhan, supaya dimanapun selepas ini Kau mengutus dia Bapa, dia berjalan di dalam terang-Mu, dan dia punya dasar iman yang benar di hadapan Engkau Bapa. Dia tidak akan hanyut lagi, dia tidak akan goyah lagi, dia tidak akan hancur lagi, dan dia tidak akan meninggalkan Engkau lagi Tuhan. Karena dia tahu siapa yang menyertai dia, siapa yang menguatkan dia, siapa yang membangunkan dia kembali. Cukupkan semua keperluannya Bapa. Saya tahu Engkau ingin memakai dia dengan dahsyat dan luar biasa. Tapi biarlah Engkau memberi kemampuan dan kekuatan kepada dia untuk menanggung semua ujian yang Engkau datangkan dalam hidupnya Tuhan. Kami tidak mampu berkata lebih daripada ini.
Perkataan manusia kami tidak dapat menguatkan hatinya. Perkataan manusia kami tidak dapat membangkitkan semangatnya. Semuanya itu datang daripadamu. Itu sebabnya kami bersyafaat buat dia saat ini Tuhan. Supaya Engkau mendengar doa kami. Dan Engkau memberi kekuatan, keteguhan di dalam hatinya. Selama dia berjalan Tuhan, kakinya tidak akan terpelecok lagi. Tapi dia akan berjalan maju, terus maju dengan iman yang teguh di dalam kita. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau keluar dari tempat ini Tuhan. Anak-anak mau akan kembali Bapak di surga. Kami juga akan ke hospital untuk melawat dia. Biarlah kiranya urapan-Mu, kuasa-Mu, kesembuhan-Mu menyertai kami. Karena kami adalah orang-orang pilihan. Kami adalah orang-orang yang diurapi. Dan kami adalah orang-orang yang diutus oleh Engkau. Dan biarlah kami membawa nama-Mu, membawa kesembuhan daripadamu, membawa berkat dan sukacita damai sejahtera kepada dia nanti, sehingga dia sendiri merasakan semuanya itu, bahwa kasih-Mu itu sungguh nyata besar dalam hidupnya. Terima kasih Bapa di surga. Diberkatilah setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Dan saya berdoa Tuhan, sepanjang minggu hadapan pekerjaan mereka yang suri rumah, yang tinggal di rumah, biarlah kami dalam keadaan yang baik. Anak-anak kami yang bersekolah, Tuhan Engkau memberkati, memberi hikmat dan melindungi mereka. Yang bekerja Tuhan Yesus, yang punya bisnis, tangan mereka Tuhan Engkau urapi. Biarlah tangan itu menghasilkan, mendatangkan berkat buat hidup mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pelayanan malaikat-Mu buat kami. Terima kasih untuk malaikat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang selalu mau melayani kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Oke. Ibadah kita sudah selesai.